kembali lagi bersama Cinderella-ku. Oh ya guys, aku di sini sama Mbak Andin. Kita mau masak apa Mbak Andin? Kita mau masak grilled chicken. Tepung segitiga biru 25 gram, tepung maizena 25 gram, paprika powder 1 sendok makan, black pepper setengah sendok makan, jinten setengah sendok makan, garam juga setengah sendok makan, brown sugar 1 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan. Di sini ada soy sauce 3 sendok makan, dan terakhir jus apel 2 sendok makan. Kali ini aku mau sedikit bercerita kisah viral di tanah air ini guys. Kisah ini datang dari salah satu daerah di Jawa Barat, yaitu Indramayu. Kalau kalian pernah dengar nama pesantren Al Zaitun, sekarang kita akan membahas tentang pondok pesantren tersebut yang dipimpin oleh Panji Gumilang, sekaligus pemilik pondok pesantren Al Zaitun yang ada di Indramayu ini guys. Nah, kisah viralnya dikarenakan adanya salah satu video yang menunjukkan saat sholat Idul Adha, tetapi saf laki-laki dan perempuan dicampur dan azan yang nyeleneh membelakangi kiblat. Itu dapat ajaran dari mana ya guys kira-kira? Itu kan udah melanggar ajaran agama Islam guys. Nggak cuma sampai di situ aja sih, pesantren ini juga mengganti salam agama Islam yang seharusnya Assalamualaikum dirubah menjadi nyanyian, dan di dalam video itu ada salah satu artis tanah air, yaitu Lucky Hakim, dan dia pun memasang ekspresi terheran-heran. Nah ini guys videonya. Avenu shalom alehem, avenu shalom alehem, avenu shalom alehem. Nah itu guys videonya. Nggak habis pikir kenapa sih harus seperti itu ya guys. Oke lanjut. Bahkan di pondok pesantren Al Zaitun ini, bila diadakan sholat Jumat, yang menjadi khotib yaitu perempuan. Aduh, jelas-jelas itu sudah melenceng dalam syariat Islam. Dan ada yang lebih mengejutkan lagi, bahwa di pondok pesantren Al Zaitun diduga menghalalkan zina bagi para santrinya dengan catatan membayar uang sebesar 2 juta rupiah untuk penebusan dosanya. Aduh ya ampun, kok bisa sampai kepikiran ke situ ya guys ya, untuk dosa bisa dibayar gitu dengan uang. Nah, meski menuai kontroversi, pondok pesantren Al Zaitun ini berdiri secara resmi. Bahkan pesantren ini tercatat sebagai pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara menurut Washington Times pada tahun 2005. Ya, tapi tetap aja yang udah dilakukan pelaku di pondok pesantren Al Zaitun ya salah ya guys ya. Walaupun itu udah tercatat terbesar di Asia Tenggara pun, kalau misalkan udah melakukan ajaran sesat kayak gitu tetap salah gitu loh. Nah guys, lanjut lagi. Menurut penuturan alumni pondok pesantren Al Zaitun yang berinisial R, dari tahun 2000 sampai 2006 saat dia mondok di pondok pesantren Al Zaitun itu tidak ada yang namanya kecurigaan sama sekali guys. Lantas seperti apa sebenarnya yang terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun? Kali ini kami mencoba kembali mengorek informasi dari salah satu lulusan pondok pesantren Al Zaitun. Apa sih Mas yang terjadi di dalam, aktivitasnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, kalau dari sudut pandang Mas Diki sendiri, melihat Al Zaitun, aktivitas pada saat itu seperti apa? Saat saya menjadi santri itu, kalau misalnya saya singgung dengan masalah yang sekarang, bahwa itu semua terbantahkan. Di tahun 2000 sampai 2006. Karena syariat yang saya jalankan saat itu, saya cukup menyayangkan aja apa yang terjadi saat-saat ini. nggak ada sama sekali yang mencurigakan? Saat saya jadi santri, tidak. Sampai saat dia bertemu oleh salah satu ustadz dari pesantren Al Zaitun ini, dia ingin dibayar guys. Dia tuh udah geram banget sama cara ustadz itu, dan dia ngomonglah ke inisial R ini untuk ngajak masuklah ke Islam secara kafah. Dan si alumni itu pun menyarankan kalau ustadz secara sadar ini salah,
tolong jangan disebarkan. Itu guys, kata alumni pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Nah, pengakuan dari A ini, setiap jemaah Panji Gumilang diminta untuk melakukan penggalangan dana. Dan kalian tahu guys, dana yang dikumpulkan gak main-main jumlahnya. Mereka ini harus menyetor uang hingga miliaran rupiah setiap bulannya kepada Panji Gumilang. Banyaknya kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang satu persatu terbongkar. Baik mantan pengurus maupun alumni Ponpes tersebut kini mulai buka suara. Satu di antaranya yaitu Anton yang sempat memimpin ribuan pengikut Panji Gumilang. Anton pun mengatakan setiap jamaah Panji Gumilang diminta untuk melakukan penggalangan dana. Dana yang harus dikumpulkan tak main-main jumlahnya. Mereka harus menyetor uang hingga miliaran rupiah setiap bulan kepada Panji Gumilang. Ironisnya mereka menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dana tersebut. Cara kriminal pun dihalalkan dalam ajaran Panji Gumilang. Itulah alasan Anton berhenti menjadi pengikut Panji Gumilang. Dengan melakukan tindakan kriminal, banyak pengikut Panji Gumilang tertangkap. Yang parahnya lagi, mereka menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan dana tersebut, bahkan cara kriminal sekalipun. Dan cara kriminal itu pun dihalalkan dalam ajaran Panji Gumilang. Astagfirullahaladzim. Ini dia dapat ilmu dari mana ya guys sampai punya pemikiran kayak gitu. Dan pada akhirnya seluruh umat Islam di tanah air yang dipimpin oleh Habib Hanif dan Habib Bahar dan lain-lain mengadakan tuntutan aksi cabut izin dan tutup permanen Ponpes Al Zaitun di lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat yang sudah mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya dan berlanjut menuju ke kantor Kemenkopol Hukam dengan tuntutan aksi pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Bahkan Panji Gumilang ditantang oleh Habib Bahar untuk adu ilmu. Apapun itu guys. Kira-kira adu ilmu kayak gimana ya guys ya? Komen di bawah. Dan apabila Pondok Pesantren Al Zaitun ditutup, Habib Bahar siap menampung semua santri yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Entah itu ribuan, bahkan sampai puluhan ribu pun dia sanggup untuk menampung semua santri itu guys. Saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Ribuan santri itu Habib. Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Kalau pesantren saya, udah saya nyatakan gratis. Sampai detik ini Pondok Pesantren Al Zaitun ini masih belum ditutup juga. Kenapa ya kira-kira? Apa karena ada yang melindungi pondok pesantren tersebut? Kita nggak ada yang tahu guys. Banyak orang yang menentang untuk pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Salah satunya Bapak Ridwan Kamil. Jadi aspek pidananya akan segera kita percepat, kemudian juga pergerakan aset-aset yang diduga ilegalnya bisa segera kita usulkan untuk dibekukan. Pembekuan pembubaran juga bisa kita lakukan, tapi menunggu kajian dialihkannya ke siapa, aset yang 1.200 hektarnya seperti apa tentu tapi semua akan dilakukan dalam konteks secepatnya. Ada indikasi yang ada. Dan info terbaru dari Mabes Polri sudah memastikan telah menemukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Gimana nih guys, kira-kira tanggapan kalian tentang adanya kasus pesantren Al Zaitun ini yang sudah mengajarkan ideologi sesat kepada santri-santrinya? Komen di bawah guys. Oke guys, ini udah selesai kita buat grilled chickennya sama Mbak Andin. Oke guys, video kali ini segini dulu. Tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.